Selamat malam para saudara-saudariku yang terkasih, adik-adik remaja, para suster, frater yang berkumpul malam ini di berbagai tempat. Kita disatukan oleh roh kasih Tuhan lewat pertemuan kita malam ini, lewat doa kita malam ini. Tanggal 28 Januari 2022 adalah hari pesta atau peringatan Santo Thomas Aquinas. Dan itu besok kita rayakan, besok kita pestakan. Santo Thomas Aquinas ini meninggalkan begitu banyak cerita, kisah hidupnya, spiritualitasnya yang menyemangati kita. Dan pada tanggal 28 Januari 2011, kami bersama 9 saudara lain ditahbiskan menjadi imam. Kami waktu itu ditahbiskan 10 orang. Saya sendiri mengambil tema yang berjudul Ia akan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Matius bab 1 ayat 23. Tepat pada pesta Santo Thomas Aquinas. Maka Thomas Aquinas ini juga menginspirasi saya dalam perjalanan imamat saya, dalam perjalanan pelayanan saya, dalam perjalanan kasih Tuhan yang saya terima lewat doa-doa Santo Thomas Aquinas. Siapakah Santo Thomas Aquinas ini? Apa spiritualitasnya? Itulah yang ingin saya bagikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku yang kucintai. Semoga berkenan di hatimu, berkenan di hati kita semua, dan kita mohon doa-doa Santo Thomas Aquinas agar tetap menyertai kita, perjuangan kita, suka duka kita, studi kita, keluarga kita, anak-anak kita yang masih studi, hendaknya kita mohonkan doa-doa Santo Thomas Aquinas bagi mereka. Santo Thomas Aquinas lahir tahun 1225 di Roccasecca, Italia. Dia, Santo Thomas ini adalah anak bungsu dari 9 bersaudara. Biasanya anak bungsu ini memiliki sifat yang cukup berbeda dari kakak-kakaknya, abangnya, kokonya, atau cicinya. Biasanya mungkin sedikit lebih diistimewakan atau mungkin bahkan ada yang memanjakan. Tetapi walaupun begitu, Santo Thomas Aquinas memiliki sikap yang sangat dewasa. Sebelum Santo Thomas Aquinas lahir, seorang imam, dan imam ini adalah seorang imam pertapa katanya, mengatakan kepada Theodora. Theodora itu adalah ibunya. Dikatakan oleh imam itu kepada Theodora bahwa anaknya ini nanti akan menjadi imam pengkhotbah, seorang yang terpelajar. Dan dikatakan oleh imam itu, nanti anak ini akan menjadi kudus. Jadi ada nubuat, ada pemberitahuan sebelumnya dari seorang imam kepada ibunya. Ternyata nubuat ini memang nanti akan terjadi sungguh-sungguh di dalam hidup Santo Thomas. Maka saya juga sangat mensyaratkan kepada Bapak Ibu yang mengharapkan kelahiran anak, sedang mengandung, jangan segan-segan mohon berkat dari seorang imam untuk bayi yang ada dalam kandungannya. Memohon berkat, memohon doa bagi bayi yang ada di dalam kandungan ibu, supaya anak itu nanti lahir membawa berkat sesuai dengan cita-cita kita. Dan mari kita biasakan memberikan kata-kata yang positif kepada anak-anak kita yang masih kecil, agar aura positif itu, rahmat itu bisa dia dengar sejak dia kecil dan menjadi karakternya nanti pada saat dia besar. Pengharapan kita semoga terwujud dengan doa-doa kita bila kita melihat seorang anak kecil atau seorang bayi dalam kandungan, kita berharap supaya anak itu seperti harapan kita menjadi anak yang membahagiakan kita. Pada umur 5 tahun, Santo Thomas disekolahkan di biara Benediktin di Monte Cassino. Sejak umur 5 tahun dia sudah cerdas kelihatannya. Dan dia sering bertanya karena ketertarikannya kepada Allah.
Dia bertanya kepada gurunya, apakah Allah itu? Siapakah Allah itu? Bagaimana Allah itu? Jadi kita lihat, kalau umur sekarang mungkin 5 tahun itu masih umur taman kanak-kanak, masih TK. Pada umur seperti itu, Santo Thomas telah bertanya, apa Allah itu, Ibu? Apa Allah itu, Bapak Guru? Dia sudah begitu ingin tahu, rasa keingintahuannya begitu mendalam tentang Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, pada usia 13 tahun, Santo Thomas mempelajari karya-karya Aristoteles. Dan dia juga pada umur ini sudah tertarik kepada kehidupan membiara. Karya-karya Aristoteles ini adalah karya-karya filsafat, aliran filsafat Yunani. Dan pada umur ini juga Santo Thomas telah tertarik untuk hidup membiara, untuk hidup mengabdikan diri kepada Allah. Dan tahun 1239, Santo Thomas mulai kuliah di Universitas di Napoli. Di Napoli itu bagian arah selatan, bagian Italia. Di sana dia kuliah. Dan pada tahun 1243, tanpa sepengetahuan orang tuanya, diam-diam Santo Thomas ini bergabung dengan Ordo Pertapa Dominikan. Ordo Pertapa Dominikan. Nah, karena kemudian orang tuanya tahu, keluarganya tahu bahwa Santo Thomas ini masuk ordo, masuk biara dengan diam-diam, keluarga ini menculik Thomas dari biara dan menahan dia 2 tahun, yang disebut ditahan itu tempatnya di Benteng San Giovanni. Di Benteng San Giovanni. Dan keluarganya terus membujuk Santo Thomas agar tidak masuk biara lagi. Jangan kau masuk biara lagi. Jangan lagi masuk ke pertapaan itu. Jangan lagi menjadi hidup wadat. Tetapi Santo Thomas tetap teguh pada pendiriannya. Dia tidak mau dirayu, digoda, dipengaruhi oleh keluarganya. Untuk mempengaruhi Santo Thomas secara lebih mendalam, orang tuanya, keluarganya mengirim seorang wanita tunasusila kepada Santo Thomas untuk merayu dan menggoda Santo Thomas agar dia tidak mau lagi nanti hidup membiara. Tetapi yang terjadi ialah Santo Thomas marah, dia mengusir wanita itu, dia ambil batang kayu yang bernyala dari perapian dan dia kejar perempuan itu. Dan perempuan itu pun lari tunggang langgang. Perempuan itu tidak berani lagi mendekat. Setelah kejadian seperti itu, Bapak Ibu, Santo Thomas dikunjungi oleh 2 malaikat. Karena malaikat itu melihat bagaimana kemurnian hati Santo Thomas untuk mengikuti Tuhan dalam hidup membiara. Maka kedua malaikat itu memberikan ikat pinggang kepada Santo Thomas, ikat pinggang dengan tali seperti yang ada di jubah ini, yang ada kalian lihat di jubah yang berjubah coklat ini, tali itu, dan itu adalah sebagai simbol kemurnian, yang melambangkan kemurnian. Itu dikatakan. Akhirnya bapak ibunya, keluarga besarnya menyerah, tidak mampu lagi menahan keinginan Santo Thomas. Dia menyerah, keluarganya menyerah, dan akhirnya mengizinkan Santo Thomas kembali masuk Ordo Dominikan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tahun 1245 sampai tahun 1252, Santo Thomas akhirnya menempuh studi bersama para imam Dominikan di Napoli. Kemudian habis di Napoli, di Paris lagi. Kemudian setelah itu di Cologne lagi. Akhirnya dia ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1250. Dan kemudian Santo Thomas mengajar di Universitas Paris. Mengajar di Universitas Paris. Dan kita melihat bahwa orang yang membimbing Santo Thomas ini juga adalah seorang yang terkenal dalam gereja.
dia adalah Santo Albertus Agung. Santo Albertus inilah yang membimbing doktorat dari Santo Thomas Aquinas. Dialah pembimbing doktor teologi dari Santo Thomas yang kita cintai ini. Santo Thomas ini dikenal oleh Santo Albertus Agung sangat pandai, pintar sekali. Tetapi dia sungguh-sungguh rendah hati. Sungguh rendah hati. Kepintarannya tidak dia tampakkan dengan kata-kata, dengan segala hal yang membuat orang supaya orang terpesona dengan dia, tetapi dia sungguh-sungguh pribadi yang rendah hati. Karena kerendahan hatinya ini, biasa kalau ada orang yang rendah hati misalnya yang kita kenal, tidak banyak bicara, tetapi banyak berbuat, banyak berdoa, banyak melakukan amal, banyak melakukan cinta, pengampunan, maaf, memberikan petunjuk kepada saudara-saudaranya bila dibutuhkan. Begitulah orang yang rendah hati biasa bila kita temukan. Karena kerendahan hatinya itu, Santo Thomas tidak dikenal oleh teman-temannya sebagai orang yang pandai. Hanya pembimbingnya ini yang sungguh tahu bahwa Thomas ini adalah orang yang pandai. Oleh sebab itu teman-temannya karena tidak mengetahui kecerdasan dan kepintaran Santo Thomas karena kerendahan hatinya yang sangat mendalam, teman-temannya di kampus memberikan dia gelar sapi dungu. Sapi dungu. Kalau sapi kan jarang berbicara. Bahkan tidak pernah kita menemukan sapi berbicara, tetapi hanya melenguh. Begitu ya. Maka Injil Lukas itu disimbolkan dengan sapi. Sapi. Karena pada saat malaikat memberi kabar kepada Zakaria, Zakaria itu bisu, tidak bisa berbicara. Maka simbol dari Injil Lukas itu adalah sapi. Artinya pada saat malaikat memberi kabar kepada Zakaria, Zakaria menjadi bisu. Oleh sebab itu, karena Santo Thomas Aquinas digelari kawan-kawannya sebagai sapi dungu, Santo Albertus mengatakan kepada mereka, kita memanggil anak muda ini tanda petik sapi dungu. Tetapi lihatlah, suatu waktu nanti, lenguhan ajarannya, suara ajarannya, kekuatan ajarannya akan dikenal di seluruh dunia. Dan itu memang sungguh-sungguh. Kalau kita melihat bahkan ilmu etika kedokteran juga, bahkan ilmu hukum juga, sering sekali merujuk kepada summa teologi atau etika dari Santo Thomas Aquinas yang dia tulis sendiri. Maka setelah lulus, Santo Thomas mengabdikan diri untuk menulis, mengajar, dan berkhotbah. Santo Thomas sungguh mengabdikan dirinya untuk menulis, mengajar, dan berkhotbah. Di abad pertengahan, pada abad pertengahan kita tahu bahwa terdapat pergumulan untuk mendamaikan hubungan antara iman dan akal budi. Iman ini boleh dikatakan sebagai teologi, akal budi sebagai filsafat. Jadi pada abad pertengahan, orang mempertentangkan itu. Tidak ada kaitan antara iman dan akal budi katanya. Dikatakan juga oleh pemikir yang bernama Averroes, dia mengatakan iman dan akal budi itu bertentangan satu sama lain. Tidak saling mendukung. Nah, tetapi Santo Thomas Aquinas menolak pandangan ini. Dia tidak mau terjerumus dengan pandangan aliran yang mengatakan bahwa iman dan akal budi tidak ada kaitannya. Santo Thomas mengatakan bahwa kedua jenis pengetahuan ini datang dari Allah. Maka karena dia datang dari Allah, iman dan akal budi itu tidak bertentangan sama sekali. Bahkan justru saling mendukung. Iman dan akal budi, kecerdasan manusia, dan imannya kepada Allah, tunduknya seseorang kepada Allah, tidak pernah bertentangan dengan akal budi, tetapi saling berkaitan satu sama lain karena berasal dari Allah yang sama. Iman juga berasal dari Allah, akal budi juga berasal dari Allah, maka itu tidak bertentangan. Oleh sebab itu, Santo Thomas Aquinas mengatakan, iman
dapat membimbing akal budi dan menghindarkannya dari kesalahan. Sedangkan akal budi dapat memperjelas dan menyingkapkan iman. Nah, di sini kita belajar sedikit berteologi atau berfilsafat. Dikatakan oleh Santo Thomas Aquinas, iman dapat membimbing akal budi supaya terhindar dari kesalahan. Sedangkan akal budi dapat memperjelas dan menyingkapkan apa yang kita imani. Artinya, dengan bantuan akal budi, kita dapat menjelaskan iman kita, menyingkapkan iman kita, dan akal budi kita, iman kita dapat membimbing akal budi supaya akal budi kita tidak tersesat, tidak salah. Kita hindari kesalahan karena kita memiliki akal budi. Maaf. Thomas menulis tentang kehadiran Ekaristi, tentang kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang nyata dalam Ekaristi. Nanti akan kita lihat teksnya, itu adalah namanya Adoro Te Devote. Juga tentang sengsara Kristus, tentang wafat dan kebangkitan Kristus. Nah, suatu waktu ketika Santo Thomas sedang menulis hal tersebut, Santo Thomas berlutut di depan altar dan berdoa dengan sangat kusuk. Dan karena dia begitu berdoa dengan sangat kusuk, Santo Thomas mengalami ekstasi. Ekstasi itu adalah pada saat seseorang sungguh-sungguh masuk dalam situasi doa, pada saat bermeditasi, dia sampai kepada kontemplasi, memandang Allah, akhirnya orang yang ekstasi sering digambarkan sampai badannya terangkat ke udara. Artinya mungkin sekitar 30 cm dari tempat duduknya atau 50 cm. Bahkan Santo Yosef Cupertino digambarkan bisa terbang. Nanti Frater Eko bisa suatu waktu akan membawa renungan kepada kita. Yosef Cupertino itu pada saat berdoa dia bisa terbang dia. Begitu dia dekat dengan Tuhan. Dan hal itu pada saat Santo Thomas itu berlutut di depan altar, berdoa dengan kusuk dan mengalami ekstasi, disaksikan oleh seorang sakristan. Sakristan adalah seorang yang bekerja di sakristi atau koster, yang mempersiapkan peralatan misa, mempersiapkan pakaian pastor, pakaian para misdinar, mempersiapkan buku-buku misa, dupa, dan sebagainya. Jadi dia disaksikan oleh seorang sakristan sedang ekstasi. Santo Thomas sedang ekstasi. Dan ada suara yang datang dari salib didengarkan oleh Santo Thomas dan sakristan itu. Suara itu berkata begini, Santo Thomas, engkau telah menulis tentang aku dengan sangat baik. Thomas, apa penghargaan yang kau ingini? Coba kita lihat ya. Thomas menulis tentang Yesus yang wafat, yang sengsara, yang bangkit, dan juga yang nyata dalam Ekaristi. Dan Santo Thomas dipuji oleh Yesus bahwa apa yang ditulis Santo Thomas itu benar adanya. Dan dipuji oleh Yesus sendiri. Thomas, engkau telah menulis tentang aku dengan sangat baik. Apa penghargaan yang kau ingini kulakukan bagimu? Tapi Thomas menjawab, tidak ada Tuhan, tak ada yang lain. Kecuali engkau sendiri ya Tuhan. Engkau sendirilah yang menjadi balasannya kepadaku. Tak ada yang lain yang kuperlukan kecuali engkau sendiri ya Tuhan. Luar biasa kata-kata Santo Thomas ini. Dia menjawab apa yang diinginkan oleh Yesus, tetapi dijawab olehnya, aku hanya menginginkan engkau Tuhan. Engkau cukup bagiku. Engkau berharga bagiku. Engkau cukup bagiku. Aku tidak memerlukan apapun selain Dikau ya Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Santo Thomas memang sungguh luar biasa penghayatannya tentang Ekaristi, tentang cinta Allah kepadanya. Dalam bulan Juni tahun 1272, Santo Thomas pergi ke Napoli untuk program studi teologi di Universitas Dominikan. Dia ingin mengajar di sana. Dan kita lihat pada 6 Desember tahun 1273, pada perayaan Santo Nikolaus, Santo Thomas memperoleh penglihatan mistik. Penglihatan mistik. Dan sangat berpengaruh bagi hidupnya. Ini sangat mempengaruhi hidupnya. Pada pesta Santo Nikolaus ini, tahun 1273,
Dia melihat suatu penglihatan mistik. Dan dia melihat dan berkata begini, semua yang telah kutulis nampak seperti jerami. Seperti jerami artinya siap dibakar. Seperti tak berguna. Dibandingkan dengan segala sesuatu yang telah diwahyukan kepadaku. Dia melihat apa yang ditulisnya itu seperti jerami saja. Dibandingkan dengan apa yang dia diwahyukan Allah kepadanya sendiri. Lebih mendalam. Karena setiap pengalaman-pengalaman pribadi itu tidak bisa diwakili oleh apa yang dituliskannya. Maka dia berkata seperti itu. Kita juga bila mengalami suatu pengalaman rohani dalam hidup kita, entah misalnya dalam pembaharuan karismatik Katolik, atau dalam kelompok doa syafaat, atau dalam doa pribadi kita, kita mengalami sesuatu yang sangat indah di dalam diri kita sulit menjelaskannya kepada orang lain. Bahwa kita tuliskan pun tidak sanggup tulisan itu mewakili perasaan kita pada saat mengalami apa yang kita alami itu. Demikianlah juga yang dialami oleh Santo Thomas Aquinas. Dia tulisannya itu katanya hanya seperti jerami dibandingkan dengan apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapa pengakuan dari Santo Thomas Aquinas itu bernama Reginaldus. Bapa pengakuannya ini juga terus meminta kepada Santo Thomas Aquinas untuk tetap menulis. Kita melihat misalnya Santa Faustina juga memiliki seorang bapa pengakuan, dan bapa pengakuan itu juga selalu meminta supaya Santa Faustina terus menulis apa yang dialaminya, sampai kita melihat begitu besar lembaran-lembaran dari apa yang ditulis oleh Santa Faustina yang hanyalah lulus kelas 4 atau kelas 5 SD. Dan kita melihat luar biasa. Maka pada saat Bapak pengakuan dari Reginaldus meminta untuk supaya Santo Thomas tetap menulis, Thomas menjawab begini, aku tak dapat lagi melakukannya. Rahasia-rahasia telah dinyatakan kepadaku, sehingga semua yang telah kutulis kini nampak hampir tidak berarti. Sejak itu katanya Thomas tidak pernah menulis lagi. Karena apa yang dialaminya, rahasia-rahasia yang dinyatakan Tuhan kepadanya, tidak berarti lagi dibandingkan dengan apa yang telah Tuhan wahyukan kepadanya. Luar biasa. Maka bila kita juga mengalami pengalaman-pengalaman rohani, kepada kita akan melampaui apa tulisan-tulisan rohani yang kita tuliskan itu sendiri. Tapi tetap kita harus berdasar kepada kitab suci. Nah, pada Januari tahun 1274, atas perintah Paus Gregorius ke-10, Thomas berangkat ke Lyon, ke Prancis. Di sana katanya dia ingin menghadiri atau melayani konsili di Lyon. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hal ini tidak pernah kesampaian. Tidak jadi Santo Thomas tiba di konsili Lyon di Prancis itu. Tidak kesampaian dia tiba di sana. Kasihan. Karena dia wafat di biara Cisterian di Fossa Nova akhirnya di Italia tanggal 7 Maret 1274. Dia tidak sempat sampai ke konsili itu. Tetapi sebelum dia wafat itu, dia telah menerima juga lengkap, menerima sakramen tobat, menerima komuni terakhir, menerima viatikum artinya. Dan pada saat dia menerima itu, setelah dia menerima sakramen rekonsiliasi dan viatikum itu, Thomas berkata begini, aku telah menerima engkau, hadiah bagi penebusan jiwaku. Semua studiku, kerja kerasku adalah demi kasihku kepadamu. Dia berkata, aku telah menerima engkau, hadiah bagi penebusan jiwaku. Semua studiku, kerja kerasku adalah demi kasihku kepadamu. Luar biasa. Santo Thomas mengatakan begitu. Aku telah menerima engkau ya Tuhan sebagai tebusan bagi jiwaku. Segala yang kulakukan selama ini, tulisan-tulisanku, kerja kerasku adalah untuk demi kasihku kepadamu, tanda cintaku kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
Apa yang kita lakukan dalam hidup kita? Apakah kita pernah merenungkannya sebagai tanda kasih kita kepada Allah? Karena Allah telah memberikan dirinya sepenuh-penuhnya kepada kita. Melalui Yesus Kristus dalam Ekaristi, dia memberikan seutuhnya dirinya kepada kita. Di kayu salib, dia berkorban bagi kita, memberikan hidupnya kepada kita. Apakah kita pernah merenungkan, berpikir bahwa segala yang kita lakukan adalah karena tanda kasih kita kepada Tuhan? Saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak oleh Santo Thomas Aquinas bahwa segala yang kita lakukan itu hendaknya demi kemuliaan Tuhan karena tanda kasih kita kepada Tuhan. Kita melihat slide yang berikut. Ini tadi sudah kita lihat slide ini. Kita melihat sekarang apa itu imamat menurut Santo Thomas Aquinas, karena kita mau mengkaitkannya rahmat imamat dalam permenungan dengan Santo Thomas Aquinas. Dalam Kisah Para Rasul bab 14 ayat 23 dikatakan bahwa imamat itu terjadi dengan penumpangan tangan. Dengan penumpangan tangan. Kita lihat misalnya di Kisah Rasul bab 14 ayat 23, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Jadi para imam itu pertama disebut sebagai penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan dikatakan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Jadi presbiter itu, imamat itu disebut dalam bahasa kitab suci adalah penatua-penatua bagi jemaat. Nah, dalam Kisah Rasul bab 20 ayat 17 dikatakan di sini, karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Nah, jadi kita lihat misalnya dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 23 yang pertama tadi, rasul-rasul itu, yakni ke-12 rasul itu, menetapkan siapa yang menjadi imam, menjadi penatua jemaat itu. Dan kemudian dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 ada suatu perkumpulan bagi mereka. Para imam itu disuruh berkumpul. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Jadi ada perkumpulan para pastor, para imam, para penatua jemaat. Kita temukan dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17. Kemudian kita lihat kembali juga dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Dan ini dikatakan kepada penatua-penatua jemaat itu. Jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Artinya umat Allah itu. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi jemaat Allah itu harus digembalakan oleh seorang penatua jemaat, oleh seorang gembala itu, karena Allah sendiri yang memperoleh umat itu. Allah sendiri yang memperoleh umat itu, bukan penatua jemaat itu sendiri, tetapi Allah. Dan Allah memperoleh jemaat itu dengan darah anaknya sendiri. Dengan Yesus Kristus yang menjadi kurban, yang menjadi keselamatan bagi jemaat itu. Jadi para penatua, yakni para imam itu diminta supaya terus menjaga kawanan itu dengan sungguh-sungguh. Menggembalakan mereka dengan sungguh-sungguh. Karena mereka itu adalah milik Allah. Allah yang telah menyelamatkan mereka dengan darah anaknya sendiri. Kita lihat Bapak Ibu, saudariku yang terkasih, pentahbisan pelayan gereja itu, penatua itu, dan para imam itu ditunjukkan dengan penumpangan tangan. Jadi nanti kalau Frater Eko ditahbiskan, sebentar lagi menjadi imam, para imam dimulai oleh uskup nanti, uskup agung atau uskup siapa yang mentahbiskannya, dimulai oleh uskup, kemudian semua imam yang hadir
akan menumpangkan tangan kepadanya. Demikian juga kami waktu kami ditahbiskan 10 orang, kami semua ditumpangi tangan mulai dari oleh uskup dan para imam yang hadir. Jadi pentahbisan itu ditandai dengan penumpangan tangan. Itu yang menjadi ritus yang sangat esensial dalam pentahbisan. Penumpangan tangan itu. Jadi pentahbisan pelayan gereja itu ditunjukkan dengan penumpangan tangan. Entah itu pentahbisan diakon, entah itu pentahbisan imam, entah itu pentahbisan uskup. Semua itu ditunjukkan dengan penumpangan tangan. Tidak ada pentahbisan tanpa penumpangan tangan. Jadi penumpangan tangan itu adalah menunjukkan suksesi. Jadi misalnya para uskup itu akan mengetahui siapa yang mentahbiskan mereka. Kemudian yang mentahbiskan mereka itu juga mencari siapa di atas mereka. Jadi semacam silsilah bisa dicari nanti akarnya. Akhirnya nanti pada saat tertentu kita bisa sampai kepada rasul tertentu siapa yang mentahbiskan siapa. Jadi mulai dari Yesus Kristus yang memilih para rasul memilih para penatua-penatua, para penatua-penatua memilih lagi yang di bawahnya, seterusnya akan sampai kepada akarnya nanti kepada 12 rasul itu sendiri. Jadi luar biasa pentahbisan itu diturunkan secara suksesi apostolik. Maka dikatakan bahwa kita percaya kepada gereja Katolik dan apostolik yang berdasar pada pengajaran para rasul. Kita lihat mereka itu dihadapkan kepada para rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Kisah para Rasul bab 6 ayat 6. Jadi terjadi penumpangan tangan. Kisah para Rasul bab 13 ayat 3 juga berkata demikian. Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, itu dari kisah para Rasul tentang imamat itu sendiri. Kita melihat bagaimana Santo Thomas Aquinas mengerti imamat. Imamat dalam pandangan Thomas Aquinas, dia mengatakan begini, Kristus adalah sumber setiap imamat. Kristus adalah sumber setiap imamat. Karena imam perjanjian lama memiliki citra Kristus, sedangkan imam perjanjian baru bertindak atas nama Kristus. Jadi imam dalam perjanjian lama itu ada citra Kristus dalam diri mereka. Walaupun Kristus dalam arti secara historis Yesus sendiri belum hadir di tengah-tengah umat Israel. Tetapi telah memiliki citra Kristus karena mengorbankan kurban. Nah, sedangkan imam dalam perjanjian baru bertindak atas nama Kristus. Jadi kalau para imam itu merayakan misa, memimpin liturgi, memberkati perkawinan, memberikan perminyakan orang sakit dan sebagainya tentang sakramen, dia bertindak atas nama Kristus, bukan atas nama dirinya sendiri, tetapi atas nama Kristus. Itu adalah spiritualitas dari Santo Thomas Aquinas. Saudara-saudariku yang terkasih, oleh sebab itu imamat jabatan itu bisa kita rangkumkan demikian. Pertama begini, seorang yang ditahbiskan menjadi imam menghadirkan Kristus dalam pelayanan gerejawi. Inilah yang dimaksud oleh gereja ketika mengatakan bahwa oleh sakramen tahbisan suci, imam bertindak in persona Christi capitis. Artinya dalam pribadi Kristus kepala. Dalam pribadi Kristus kepala. Supaya kehadiran Kristus sebagai kepala gereja nampak jelas di tengah komunitas umat beriman. Jadi kehadiran imam itu menjadi tanda kehadiran Kristus sebagai kepala gereja di tengah komunitas umat beriman. Sebagai tanda kehadiran Kristus di tengah-tengah umat beriman. Jadi sebagai orang Katolik kita harus bangga bahwa pentahbisan itu berasal dari para rasul yang turun-temurun diturunkan kepada para uskup, para imam sampai saat ini. Kemudian yang kedua kita lihat imamat jabatan
bertugas dan bertindak atas nama seluruh gereja. Jadi kalau saya melakukan tugas imamat saya itu bertindak atas nama seluruh gereja saat membawakan doa gereja kepada Allah secara khusus dalam kurban Ekaristi. Namun, doa dan persembahan gereja itu tidak terpisahkan dari doa dan persembahan Kristus kepalanya. Kristuslah kepala kita. Maka imam disebut sebagai pelayan Kristus sekaligus pelayan gereja. Dia disebut sebagai pelayan Kristus sekaligus pelayan gereja. Supaya kurban Kristus itu terus bisa diterima oleh umat beriman sampai sekarang, imam itu bertindak sebagai pelayan Kristus dan sekaligus mewakili seluruh umat beriman dan menjadi pelayan seluruh gereja. Yang ketiga kita lihat imamat jabatan itu adalah pelayanan. Pengabdian kepada Allah dan manusia tergantung sepenuhnya pada Kristus. Dan imamat Kristus yang satu-satunya untuk menyampaikan kuasa yang suci yang berasal dari Kristus, didirikan demi kebaikan umat manusia dan persekutuan gereja. Jadi imamat jabatan adalah pelayanan dan juga pengabdian kepada Allah dan manusia. Dan itu tergantung sepenuhnya pada Kristus, bukan pada imamnya, tetapi kepada Kristus dan imamat Kristus yang satu-satunya. Untuk apa? Untuk menyampaikan kuasa yang suci yang berasal dari Kristus. Apa itu kuasa yang suci yang berasal dari Kristus? Yakni pengudusan, supaya umat menjadi kudus, supaya umat dilepaskan dari dosa-dosa mereka lewat sakramen pengampunan dosa, lewat sakramen rekonsiliasi. Tuhan Yesus Kristus memberikan kuasa yang suci kepada para imam yang berasal dari Kristus sendiri demi kebaikan umat manusia dan persekutuan gereja, supaya umat manusia itu tetap berada dalam lingkaran cinta kasih Allah karena kuasa Kristus sendiri yang dapat dilayankan oleh para imam lewat imamat jabatan yang diterima dari Kristus itu sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita melihat satu warisan dari Santo Thomas Aquinas tentang Ekaristi. Apa itu Ekaristi yang dilihat oleh Santo Thomas Aquinas? Ini judulnya adalah Adoro te devote. Adoro te devote adalah salah satu lagu dalam bahasa Latin yang diciptakan oleh Santo Thomas Aquinas yang untuk menghormati Yesus Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Dan ini diminta oleh Paus Urbanus keempat dalam pesta tubuh Kristus pada tahun 1264. Nah, lagu Adoro te devote ini mungkin di paroki-paroki kita, di stasi kita, di rumah kita ada puji syukur yang kita gunakan untuk misa. Nah, dan itu ada terdapat dalam puji syukur nomor 560 dan diterjemahkan sebagai Allah yang tersamar. Dan inilah sebagai versi resmi dalam bahasa Indonesia. Adoro te devote, Allah yang tersamar dibuat judulnya. Mungkin kita tahu lagu itu, bagaimana Santo Thomas menuliskan dengan sangat indah kidung untuk Ekaristi ini. Allah yang tersamar, di Kau ku sembah, sungguh tersembunyi roti wujudnya. Seluruh hati hamba tunduk bersembah, ku memandang di Kau hampa lainnya. Pandang rasa raba tidaklah benar, ku percaya hanya yang telah ku dengar. Seluruh sabda dari Putera Allah, sungguh tak tertara kebenarannya. Di salib tersamar keallahanmu, di sini tersamar keinsananmu. Aku mengimani
dua-duanya. Yang penyamun minta, ku memintanya. Tak kulihat luka seperti Thomas, namun ku akui Kau Tuhan Allah. Di setiap hari tambahlah terus iman dan harapan kasih padamu. Undan maha baik Yesus Tuhanku, sucikanlah aku dengan darah-Mu, karena satu titik akan selamatlah seluruh bumi ini dari dosanya. Yesus yang tersamar, ku memandang-Mu. Ya Tuhan, penuhi kerinduanku. Ku memandang di Kau yang senyatanya, bahagia ku lihat di Kau mulia. Amin. Kita melihat kata-kata dari Santo Thomas Aquinas ini, di salib tersamar keallahanmu, di sini tersamar keinsananmu. Aku mengimani dua-duanya. Yang penyamun minta, ku memintanya. Apa yang diminta oleh penyamun pada saat dia disalib di samping Yesus? Dia berkata, Tuhan, ingatlah akan aku bila Engkau datang dalam kerajaan-Mu. Dan Yesus langsung mengatakan kepada dia, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudara yang terkasih, pertobatan kita saat melihat Yesus dalam Ekaristi itu, dalam roti itu, sama seperti penyamun melihat Yesus di sampingnya yang tersalib, dan dia langsung percaya kepada Yesus tanpa tawar-tawar. Penyamun di sampingnya mengatakan, bukankah kamu yang bisa menyelamatkan orang, membangkitkan orang mati? Bukankah kau bisa menyelamatkan kita dari tiang salib ini? Tetapi penyamun di sebelah kanannya katakan, kita menerima hukuman setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak. Dia katakan, ingatlah aku ya Tuhan, ingatlah aku Yesus, bila Engkau datang sebagai Raja dalam kerajaan-Mu. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau berada bersama aku di Firdaus. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat Santo Thomas luar biasa. Menuliskan tulisan spiritualitas itu tentang Ekaristi itu. Bagaimana kita menyadari Allah yang hadir, yang tersamar dalam rupa roti yang sederhana itu. Kalau kita lihat hanya roti biasa warnanya putih diserahkan imam ke tangan kita. Tetapi di situ tersamar keallahan Kristus. Kristus yang tersamar di situ. Kita harus sungguh-sungguh menghormatinya, mencintainya, merasakan kehadirannya di situ. Karena tersamar keallahannya di situ. Tersamar di situ Allah kita sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, renungan itu mari kita tutup dengan doa Santo Thomas sendiri. Dalam doa ini nanti kita lihat bagaimana kerendahan hati Santo Thomas ditunjukkan kepada kita. Dia mempergunakan seluruh talentanya untuk memuliakan Tuhan. Santo Thomas Aquinas mengatakan dengan doanya seperti ini. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati, asal mula segala makhluk. Curahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimutiku sejak lahir. Suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Kurniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan saksama.
luwes dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya. Arahkanlah perkembangannya dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Bapak Ibu doa dari Santo Thomas yang juga menyemangati saya dalam perjalanan imamat saya. Saya mohon doa-doa Santo Thomas untuk saya, dan saya juga mohon doa-doa Bapak Ibu untuk saya, agar saya juga dapat mewartakan cinta Allah dengan luwes, dengan sederhana, dengan menarik, tetapi tetap mendalam seperti Santo Thomas Aquinas. Marilah kita semakin menyadari Immanuel itu Allah beserta kita, hadir di antara kita. Walaupun Bapak Ibu jauh di tempat yang jauh di sana, saya ada di Sibolga, Bapak Ibu ada di Palembang, di Jakarta, di Medan, di Jogja, di Sibolga, di mana-mana. Tetapi Allah itu Immanuel, Allah yang beserta kita. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan, terima kasih.